Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tahrir dari Prodi S1 Informatika dengan NPM 215520111022. Kali ini saya akan menginterview resumen materi dari Bapak Komar Nurdin Eskom. Materinya yaitu jaringan komputer. Jadi pertemuan pertama itu tentang pengenalan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu ada beberapa prinsip dasar jaringan komputer, komponen jaringan komputer, dan protokol jaringan. Nah, jadi prinsip dasar jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer yang dihubungkan satu sama yang lain dengan media komunikasi sehingga dapat berbagi data. Adapun komponen jaringan, yang pertama itu komponen hardware, kedua itu komponen software, dan protokol jaringan itu ada NetView, Nebius, Intended User Interface, yaitu tentang pemrograman yang mengatur komunikasi pada LAN. Ada juga IPX atau SPX, Internet atau Sequence Execution. Yang ketiga itu TCP atau IP, Transmission Control Internet Protocol, yang berarti aturan penamaan dengan beberapa angka menarik yang dipisahkan dengan titik. Nah, jadi lanjut lagi ke pertemuan 2. Pertemuan kedua itu adalah pengenalan lanjutan dari komputer. Ada beberapa di materi itu. Yang pertama itu area jaringan, tipe jaringan, terus itu topologi jaringan, topologi bus, dan yang terakhir adalah komponen pembentuk jaringan komputer. Nah, jadi kali ini yang dibahas itu tentang area jaringan. Area jaringan itu seperti hub, repeater, bridge, router, dan gateway. Bisa juga disebut dengan area jaringan komputer itu ada beberapa gitu. Ada 3. Yang pertama itu jaringan komputer lokal atau disebut dengan LAN, jaringan komputer metropolitan atau MAN. Yang ketiga itu jaringan komputer skala luas atau WAN. Nah, terus yang selanjutnya tipe jaringan. Tipe jaringan terdapat 2 tipe, yaitu peer-to-peer dan client server. Topologi jaringan itu ada 3. Yang pertama itu bus. Bus itu untuk mendefinisikan pengguna jaringan. Digunakan metodenya tuh seperti CSMA, CAD, Carrier Sense Multiple Access, atau Collision Detect, yang dapat mengurangi terjadinya masa tegang atau saluran kosong. Terus topologi star. Topologi star itu juga bisa dikonsentrasikan pada sebuah komponen yang disebut hub atau multi-point repeater atau konkatenator, sehingga seperti bintang. Media koneksi yang digunakan adalah kabel UTP 10, 100, atau 1000 base. Nah, yang terakhir itu topologi ring. Pada topologi ring ini, sistem komputer harus dihubungkan dengan sebuah kabel tunggal sehingga membentuk lingkaran tanpa memiliki ujung kabel. Nah, topologi ini mirip seperti topologi bus. Harus tutup dulu. Jadi selanjutnya itu komponen jaringan komputer. Ada pertama itu internet atau kartu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan PC satu dengan yang lainnya. Beberapa motherboard yang dijual di pasaran saat ini sudah dilengkapi dengan kartu jaringan. Ada juga kabel, hub, switch, bridge, router. Nah, jadi selanjutnya ada pertemuan 3, yaitu referensi model OSI. Maksud OSI itu adalah jaringan yang melakukan interkoneksi tanpa memandang perangkat.
perangkat keras hardware itu yang digunakan. Nah, kalau software itu disesuaikan dengan standar, secara tidak langsung menimbulkan mobility. Mobility itu artinya mengacu pada pertukaran protokol, di mana level tertentu tanpa mempengaruhi atau merusak hubungan fungsi dan dari level lainnya. Nah, terus ada juga beberapa dari referencing model. Yang pertama itu yang disebutkan tadi, modularity, terus pengorganisasian lapisan, model OSI-nya, aplikasi layer, presentation layer, session layer, terus transfer layer, network layer, data link layer, physical layer, terus udah wis lah. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama itu cara tentang modality. Model OSI ini itu adalah model OSI yang telah disusun 7 lapisan. Yang pertama itu fisik, data link, network, transport, dan session presentasi aplikasi. Nah, terus ada juga pengorganisasian lapisan. Itu ada 7 juga, tapi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu lapisan 1 dan 2, lapisan 1, 2, dan 3 itu adalah network support layer atau lapisan pendukung saja. Terus kelompok ketiga, lapisan 5, 6, dan 7 merupakan user support layer, lapisan-lapisan pendukung kayak pengguna gitu. Nah, terus kelompok terakhir itu lapisan keempat. Saya kurang tahu sih kenapa nomor 4 terakhir. Jadi di sini ada yang dimaksudkan adalah lapisan yang menghubungkan subgroup, sehingga lapisan user support layer dapat mengerti pesan yang dikirim network layer. Terus ada modul OSI. Modul itu ada aplikasi layer. Layer ini tuh menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Jadi tanggung jawabnya atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan lainnya. Terus ada presentation layer yang dimana pertanggungjawaban bagaimana konversi dan format untuk transfer data. Contohnya konfirmasi teks asal untuk dokumen, GIF, dan JPEG. Nah, untuk pada gambar itu ada juga session layer, di mana menentukan bagaimana dua terminal menjaga, melihara dan mengatur koneksi. Ada juga transfer layer, network layer, data link, physical layer. Nah, yang paling paling penting bagi saya yang sudah memahami itu sih bagian data link sih, menyediakan link data, memaketkannya menjadi frame dan menghubungkan dengan hardware sehingga bisa diangkut melalui media gitu. Terus ada lagi pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu tentang referensi model. Tab IP itu ada beberapa, seperti ada cuma lapisan referensi model TCP IP itu hanya lapisan aplikasi pada TCP mencukupi 3 lapisan OSI teratas saja, khususnya layer 4 seperti physical data layers, seperti link data layers, network layer, lapisan network atau lanjutan. Di sini lapisan network itu atau lanjutan itu ada beberapa. Pertama IP, ARP, IP International Routing Protocol, terus ARP Address Routing Protocol, terus RARP atau Reference Address Routing Protocol, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol atau ECM, Internet Control Message Protocol. Terus ada EGMP, Internet Group Message Protocol. Nah,
Lanjut lagi ke pertemuan 5 tentang referensi juga lanjutan itu. Nah, di sini ada transfer layar yang dimana transfer layar ini berfungsi untuk mencari jalur atau routing gitu, dimana dapat dua bagian, transmisi kontrol protokol TCP atau UDP user neutral protokol. Nah, terus selanjutnya application layer juga ada lapisan application layer dan TCP. Di lapisan ini dapat ditemukan program menyediakan pelayanan jaringan seperti Telnet, FTP, SMTP, POP3, DNS, NSFP, dan SFP. Nah, jadi ada lagi selanjutnya addressing atau pengalamatan dalam port. Terus ada port address sangat diperlukan juga untuk komunikasi berorientasi. Terus ada pertemuan ke-6, media transmisi kabel. Ada dua kategori media transmisi, yakni GT terpadu dan ada dua kategori media transmisi, yaitu GWITS atau terpadu, GWITS tidak terpadu. Nah, jadi di sini terpadu itu maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran fisik lewat meteranya. Terus media yang tidak terpadu itu mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau serat optik. Nah, contohnya seperti media transisi. Itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama kabel, terus tanpa kabel. Yang kabel ini yaitu tweet pair, coaxial, dan fiber optik. Tanpa kabel itu microwave atau satelit microwave, radio, infrared. Nah, itu terus kabel twist pair. Nah, kabel itu memiliki beberapa jenis. Terus ada juga kabel koaksial. Nah, kabel koaksial itu kalau ya kurang tahu dengan perkabelan, itu bisa dibilang kabel anten. Nah, jadi kepanjangan dari itu bisa juga disebut BNC. Kepanjangan BNC itu Bayonet Naval Corners atau Bayonet Nail Corsman, sebagai penghargaan terhadap dua nama perancang karakter koaksial tersebut. Nah, jadi berbagai frekuensi luar dari frekuensi cahaya motor dan komputer-komputer lain. Ada juga fiber optik. Jadi fiber optik itu adalah network medium yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi fiber optik agar harganya itu lebih mahal. Lanjut ke pertemuan 8, itu tentang UTS, tentang pertemuan 9. Lanjut ke pertemuan 9 tentang IP address. Itu dibagi berdasarkan daerah. Yang pertama, daerah masing-masing juga bisa disebut regional internet register atau RIR. Pembagian IP address tersebut berdasarkan regional, itu ARIN atau Amerika Utara dan Sub-Afrika. Nah, wilayah itu. Nah, terus APNIC itu mengenani wilayah Asia Pasifik. Terus LACNIC mengenani wilayah Amerika Selatan dan Pusat Cirebon. RIPE NCC menangani wilayah Eropa dan Afrika. Pembagian ini juga pembagian dari regional dapat dibagi menjadi secara lokal atau negara, disebut NIR. Ada pertama APJ, itu Indonesia. Terus NIC atau Cina, Japanese Jepang, KR NIC Korea,
TWNIC Taiwan, VNNIC Vietnam. Nah, ada peralatan aktif dalam jaringan komputer. Yang pertama itu network FLC card atau NIC, switch, router, access point, network kamera, dan lain-lain. Nah, itu semua itu memiliki MAC address. Nah, itu bisa disebut dengan alamat hardware. Nah, terus IP 255. Misalnya nih 19.2.16.8.0.1. Nah, IP address juga terdiri dari dua bagian, yaitu network ID dan host ID. IP address itu menentukan alamat dari suatu network ID itu menentukan alamat dari suatu jaringan komputer, sedangkan host itu menentukan alamat dari suatu komputer. Nah, jadi pertemuan ke-10 itu tentang sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu seperti kita dapat melakukan konfigurasi TCP/IP atau TCP/IP itu seperti protokol pada jaringan komputer yang memungkinkan komputer dalam suatu jaringan dapat saling berhubungan, berkomunikasi, dan bertukar data. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu buka network connection. Untuk membuka network connection, klik start, terus klik control panel, terus klik lagi internet connection, kemudian klik network connection, klik kanan local area network yang akan dikonfirmasi, kemudian klik property. Terus yang keempat itu di general tab untuk koneksi ke internet protokol, dan kemudian klik properties. Nah, yang kelima itu di general tab itu silakan klik host di following IP address, kemudian masukkan clue-nya. Yang pertama IP address, subject mask-nya, private gateway, terus private and CDN server, private and alternate with server. Setelah itu semua selesai, klik OK. Nah, terus silakan ping. Ping itu digunakan untuk mengecek komunikasi antara komputer dalam sebuah jaringan melalui protokol. Terus infographic itu program yang digunakan untuk mengetahui konfigurasi komputer dalam suatu jaringan. Terus structure suatu perintah untuk menentukan hub atau alamat host. Terus nestat digunakan untuk mengetahui status jaringan. Terus landscape perintah atau mengetahui nama server. Nah, jadi sistem operasi jaringan juga dapat berbagi atau menerima file dan folder dengan cara yang pertama itu buka My Documents, terus My Documents, klik start, klik My Documents, dan itulah. Jadi ada juga routing. Nah, routing itu topologi jaringan yang digunakan agak kompleks ya, terdiri dari dua buah LAN dengan keluarga atau IP 19.2.168.1.x dan titik itulah, dan 19.2.168.2x dalam topologi tersebut. Juga terdapat dua router. Yang router pertama itu menghubungkan LAN. Yang LAN pertama itu X itu mungkin satu lah ya. Terus router yang kedua itu ya 12.122. Menghubungkan LAN 19.2.168 dan LAN 192.162 gitu, dengan alamat IP-nya 192.168.1.111. Yang satunya lagi yang router komputer satunya itu 19.2.168.2.11.2. Nah, jadi ada pertemuan 11 instalasi jaringan. Itu diperlukan dengan bangunan instalasi jaringan itu
kita membuat suatu bangunan nih, merencanakan suatu bangunan itu membutuhkan kabel. Ini satu bangunan nih, mungkin saya ngambil 5 gedung ya, 5 gedung tapi ada gedung maksudnya tuh 5 lantai, tapi di kanannya 2 lantai, di kirinya tuh 3. Nah, jadi kebutuhannya itu kabel yang lebih panjang untuk buat 3 lantai itu. Terus keamanan instalasi, tidak melanggar spesifikasi, peraturan seperti itulah. Jadi pemulihan tinggi, topologi yang tepat itu menggunakan router penembak seperti itu. Nah, jadi pertemuan 12 itu tentang koneksi internet. Saya tahu dong, koneksi internet itu bisa disebut dengan gateway, yaitu perangkat yang menjadi gerbang untuk mengakses internet. Pertemuan 12 itu adalah koneksi internet pada pertemuan 11 yang sudah saya jelaskan tadi, yang tentang TCP/IP, dan dalam TCP/IP dikenal dalam peralatan yang disebut gateway yang bisa mengakses internet. Nah, perangkat itu disebut dengan NAT. Singkatan dari NAT itu Network Address Translation. Nah, jadi perangkat NAT itu sebagai pengganti PC dan softwarenya sudah bisa didapatkan dengan harga di bawah $200 lah kemungkinan. Jadi lanjut ke pertemuan 13, perancangan desain jaringan itu saya sudah jelaskan tadi. Saya ngambil 3, kan disuruh 5 lantai, jadi saya ngambilnya 3 lantai sebelah kanan, 3 lantai kiri itu dengan penembakan routernya. Nah, terus pertemuan 14 itu metode aksesnya. Jadi saya menjelaskan itu tentang ngambilnya itu dengan local area network atau LAN, bisa juga IIS, Institute of Aviation dan Electronics Engineers, lembaga insinyur listrik dan elektronik. Nah, di dalam LAN itu dikenal 3 macam arsitektur. Yang pertama, internet token ring, terus FDD. Sekian dari resumen saya, materi saya atau resumen interview dari saya. Salah hilap mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.